Jaga pendengaran kita. Banyak isu fitnah macam-macam yang kita dengar. Dari lingkungan, gosip, fitnah. Ada orang membawa berita yang membuat kita sakit hati. Dah usah dengar. Dah usah dengar. Orang mukmin bersikap, kalau berita yang mau didengar itu baik, lanjut. Kalau tidak baik, mohon bilang sama yang membawa berita, diam. Diam loh, saya dah mau dengar. Saya dah mau tahu. Biarpun ada orang membawa fitnah, saya sering didatangin. Ada si kiai ini, si ustaz ini, dia suka mau sebutkan nama antum, menjelekkan antum. Saya bilang diam, saya dah mau tahu. Dan ana ingin kasih tahu supaya kamu berhati-hati. Saya tak perlu berhati-hati sama manusia. Saya berhati-hati sama Allah supaya jangan kena siksa Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah beribadah. Saya tak peduli apa yang diucapkan oleh manusia. Tak usah pedulikan, tak usah dengar. Supaya apa? Supaya besok ketemu semua orang dengan hati yang bersih. Tidak ada satupun kita sakit hati sama orang, siapapun dia. Mau dia ustaz, mau dia pejabat, mau dia tetangga, mau dia sahabat. Coba kira-kira perasaan, kita kan manusia. Tak ada yang bisa menjaminkan hatinya. Kalau anda besok mendengar fitnah dibawa oleh temanmu sendiri atau tetanggamu, kira-kira besok anda mau salaman sama dia? Biarpun anda berkenan salaman, kira-kira hatinya bersih atau sakit hati? Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah berkata, melarang sahabatnya, jangan ada di antara kalian yang membawa keburukan cerita terhadap sahabatku yang lain, karena saya ingin bertemu dengan sahabatku dengan hati yang bersih. Kalau si fulan membawa berita, besok kita sakit hati, ketemu, ini yang kemarin yang suka enak-enak aja nih, baru kenal aja udah langsung berani fitnahin aku. Ini kan bisikan kalbu. Dan itulah salah satu sebab yang terkunci hati kita. Makanya fantas kehilangan khusyuk. Karena ini perasaan, makanya tidak usah peduli. Dan saya belajar, orang yang ikhlas, dipuji, dihina, sama saja. Saya ulang lagi, mudah-mudahan bisa difikirkan. Orang yang ikhlas, dipuji, diangkat, diagungkan, dimuliakan, dihina, dicaci maki, sama saja. Dia tidak peduli. Dia tidak peduli nilai manusia. Dia tidak peduli apa kata manusia. Manusia senang, dia tidak peduli. Manusia tidak senang, apalagi dia tidak peduli. Yang dia pedulikan, Allah senang, Allah suka, Allah ridha, Allah mau, sudah selesai. Kalau kita bisa hidup insya-Allah dengan seperti ini, insya-Allah kita punya hati nurani, akan baik sama semua orang dan selalu berbaik sangka. Jangan kita selalu bertafsir sendiri. Dua orang duduk di sana, mereka bisik apaan ya? Jangan-jangan aku yang pusing kita. Coba kalau kita peduli apa kata orang, wallahi kita yang pusing, bukan mereka. Coba kalau kita lupakan, kita abaikan. Dan saya nasihatkan, sampai ada seorang ibu berkata, alhamdulillah Ustaz, saya tidak pernah gosip orang, tidak pernah suka nomor orang, tapi mohon maaf saya suka dengar. Ya sama aja dosanya. Mendengar berita, melihat berita, caci maki, urusan orang, itu dosa semua. Tak usah peduli. Kita punya urusan sendiri. Dan selalu kita hidup dengan baik sangka. Walaupun anda melihat kawanmu yang suka di masjid, tiba-tiba masuk ke tempat maksiat, jangan anda su'uzzan. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin dia mencari kawannya, mungkin dia mencari anaknya, yang dia dengar anaknya ada di dalam, langsung, wah, ini biasa kan yang ceramah selama ini, kok ngapain dia masuk ke situ? Langsung kita pakai tafsir sendiri, disertai dengan godaan setan, bertambah fitnah. Begitu kita dengar berita huwak yang tidak ada asalnya dan tidak ada dasarnya, oh, ya betul-betul, saya kemarin lihat dia masuk ke tempat maksiat, bertambah buruk kita, bertambah beredar fitnah sana sini, dan kita membawa dosanya sampai hari kiamat. Hati-hati jamaah sekalian. Makanya tutupi pandangannya. Hanya yang kita lihat tempat kebaikan, tempat masjid, majlis ta'lim,
lihat Al-Quran, supaya Allah Subhanahu Wa Taala selalu membersihkan pandangan kita dari segala hal-hal yang tidak kesengajaan kita lihatnya. Insya Allah terhapus dosanya gara-gara kita sering melihat. Makanya salah satu ulama berkata, kalau saya merasa hati mulai keras dan tertutup, saya berbanyak melihat Al-Quran.